Kembali di berita utama di segmen Kompas Bisnis, saudara, rencana pemerintah untuk mengimpor beras 1 juta ton belum tentu direalisasikan Perum Bulog. Direktur Utama Bulog Budi Waseso atau Buas menyebut di gudang garam Bulog masih tersimpan ratusan ribu ton beras impor yang belum terserap pasar. Curhat Buas kepada Komisi 6 DPR RI, banyak stok beras yang rusak dan cadangan beras pemerintah di gudang Bulog masih lebih dari 300 ribu ton yang kualitasnya sudah mulai menurun. Hal tersebut juga sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Buas bahkan menyebut penugasan impor beras 1 juta ton diberikan tiba-tiba. Kalau kami harus impor, Pak, ini masalahnya juga akan selesai, Pak. Karena belum ada putusan sama sekali dari pemerintah. Akan diapakan, Pak, beras yang 370 ribu ton ini, Pak. Yang sudah mulai menurun, Pak. Karena itu harus segera ditangani, Pak. Itu, Pak. Sementara itu, pemerintah masih ingin membuka keran impor beras sebesar 1 juta ton tahun ini. Pemerintah menjamin pembukaan keran impor tak akan merusak harga gabah di tingkat petani. Impor beras dilakukan dengan alasan menjaga stok beras nasional dan menstabilkan harga. Tidak ada niat pemerintah untuk menghancurkan harga petani, terutama sedang panen raya. Nah, sebagai contoh, harga gabah kering giling panen petani itu tidak diturunkan. Kalau harga gabah kering giling petani itu diturunkan oleh Bulog, nah itu bagian daripada penghancuran harga. Tidak ada, itu stabil dari tahun ke tahunnya. Ya, wacana pemerintah impor 1 juta ton beras mendapat sejumlah reaksi. Bulog mengeluh soal penumpuknya stok di gudang Bulog. Petani khawatir harga gabah bisa turun. Lantas apa yang perlu dikoreksi dari kebijakan ini? Kita berdiskusi malam ini dengan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance, Eni Srihartati. Selamat malam, Bu Eni. Malam, Bu Eni, apakah langkah keputusan untuk impor 1 juta ton beras ini sudah tepat? Tepat kalau memang kurang. Jadi sederhana, Mbak Ilona, Undang-Undang Pangan kalau memang pasokan kita tidak mampu memenuhi nanti kebutuhan, boleh impor. Tapi kalau sudah cukup tidak boleh. Sesederhana itu. Nah, BPS kemarin sudah merilis proyeksi produksi beras di 2021 cukup. Presiden sudah menyampaikan harus pakai data BPS. Lalu kalau BPS menyatakan cukup dan Pak Budi Waseso di gudang masih ada, lalu keputusan impor ini berdasarkan data yang mana? Itu yang mestinya dijelaskan oleh pemerintah gitu. Kalau pemerintah itu sih ngomongnya bukan soal cukup nggak cukup lagi ya, tapi soal stok. Kalau alasannya untuk stok gimana, Bu? Ya, kalau stok ini kan begini. Stok ini pertama stok nasional. Stok nasional itu dihitung dari produksi dan BPS sudah menggunakan metode yang relatif audit dengan metode KSA. Nah, kedua, kalau cadangan bulog ini memang harus end out. Jadi sebelumnya ya Bulog ini memang kan diberikan penugasan untuk memiliki cadangan nasional kira-kira antara 2 sampai 2,5 juta ton per tahunnya supaya untuk nanti ada instrumen stabilisasi. Tapi beras di Bulog ini harus end out, nggak boleh beras hanya nyimpen beras karena beras ini kan nanti dibutuhkan kalau cuma disimpan nggak dikeluarkan, Mbak Ilona. Ya, itu yang disebutkan oleh Direktur Utama Bulog, Pak Buas, yang mengatakan bahwa bahkan sisa impor 2018 itu masih ada di gudang dan banyak yang rusak, termasuk untuk beras cadangan pemerintah. Apa yang salah sebenarnya? Apa yang perlu kita evaluasi dari sistem impor beras? Ya, jadi impor ini kan tidak harus Bulog sebenarnya. Kalau memang kebutuhannya sekali lagi, ini impor itu hanya ditentukan antara demand dan supply. Jadi kalau produksinya kurang boleh impor, sudah cukup tidak boleh impor. Nah, siapa yang mengimpor itu sebenarnya tidak perlu harus Bulog mestinya ya. Dan kedua, Bulog ini hanya menjadi pemegang cadangan pemerintah. Nah, yang harus dihitung itu adalah cadangan nasional. Cadangan nasional yang paling penting adalah tidak ada penguasaan cadangan. Nah, selama ini di perberasan, ya di Komunitas Perberasan di Indonesia, pemilik cadangan ini terkonsentrasi hanya di pedagang-pedagang besar dalam jumlah yang relatif terbatas. Nah, sehingga ini yang sebenarnya mestinya ini dibuka agar terjadi fairness di dalam persaingan di industri perberasan. Oke, tapi begini Bu,
meski tadi memang ada beberapa solusi ya, setiap kita akan rencana impor beras itu kan sudah langganan ya, akan ada kontra ya, termasuk dari para petani yang takut harga gabahnya turun begitu. Lantas sebenarnya yang menyebabkan pro kontra itu tidak pernah ada satu basis data yang benar-benar valid. kita Jadi punya pemerintah- masalah besar, masalah utama data kita nggak pernah bagus ya Bu, nggak konkret. Iya. Oke. Jadi data ini tidak hanya dari sisi suplai. Nah sekarang sebenarnya data dari sisi suplai ini sudah relatif terbantu dengan BPS punya metodologi yang relatif akurat, Iya. gitu kan. Nah kedua yang harus juga divalidasi itu sebenarnya data demand. Benar nggak data demand? Karena data demand ini berbeda-beda juga antara persepsi oleh Kementerian Perdagangan misalnya dengan kementerian yang lain. Iya. Nah, termasuk juga data realnya itu sebenarnya berapa. Nah, ini harus satu data. Nah, sehingga sekalipun ada peningkatan produksi, tapi kalau perhitungan dari sisi demand ini salah, ya tentu nggak matching. Nah, selama ini yang selalu menjadi indikator dari keseimbangan pasokan demand kan harga. Kalau pemerintah melihat harga ini relatif sudah menunjukkan kenaikan, berarti stoknya dianggap kurang. Nah, Oke. hati-hati dengan ini karena keseimbangan harga di Indonesia untuk produk beras ini juga penuh masalah. Pertama, tidak hanya persoalan range seeker atau mafia, tetapi juga persoalan distribusi. Nggak semua daerah ini menjadi lumbung padi. Ada beberapa daerah di Jawa, misalnya lumbung padi di luar Jawa, memang tidak memiliki produksi padi beras yang mencukupi, sementara seluruh masyarakatnya hampir mempunyai ketergantungan pangan pokoknya beras. Nah, termasuk tadi jalur distribusinya yang tidak lancar dan sebagainya, gitu ya, logistik dan sebagainya. Nah, problem-problem itu ya menjadi peluang Oke. terjadinya perilaku range seeker tadi. Oke, berarti masalah kita dua yang utama ya, soal data dan juga soal distribusi. Ditambah lagi disparitas harga. Jadi sampai hari Disparitas ini harga, memang ya. harga internasional dengan harga di dalam negeri ini selisihnya relatif memiliki insentif orang untuk melakukan impor. Oke. Baik, tapi begini Bu, tadi kan Anda mengatakan bahwa soal data, sebenarnya kalau impor sih nggak masalah, selama memang itu yang kita butuhkan. Yang penting cadangan nasional kita itu aman. Nah, tapi masalahnya adalah ketika ini para petani mulai khawatir, mulai menjerit galau gitu Bu, katanya nanti harga gabah kami akan turun. Ini juga terjadi ke petambak garam. Petambak garam juga begitu, ketika ada rencana impor garam, mereka sudah mulai was-was nih, nanti nggak terserap nih garam saya. Ya. Apakah ini mengindikasikan yang tadi Ibu katakan, kita bisa simpulkan bahwa ada masalah data yang sangat besar nggak pernah selesai? Iya, selain data juga momentumnya. Jadi Oke. sekalipun satu tahun itu terjadi katakanlah produksinya nanti kurang secara total, tapi mengimpor beras di masa petani dalam negeri panen raya itu haram hukumnya. Ya. Dan termasuk juga ketika petambak garam panen raya itu juga haram hukumnya untuk yang di luar garam industri. Nah, garamnya agak berbeda. Garam ini persoalannya kan ada dua jenis garam, di mana selalu diklaim bahwa garam industri ini memang tidak bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri. Padahal industri ini bervariasi, Mbak Luna. Jadi industri misalnya pulp and paper memang harus dengan barang impor karena NaCl-nya tertentu misalnya di atas 96 atau 97 gitu kan, bahkan mungkin mendekati 100. Nah, tetapi industri-industri kecil menengah ya, hanya industri makanan dan sebagainya itu tidak perlu garam impor. Nah, kalau semua data industri, kebutuhan industri ini dianggap garam harus dipenuhi dengan garam impor dan sekali lagi garam impor lebih murah, maka ini yang juga menyebabkan kuota impor itu menjadi bocor untuk pemenuhan garam konsumsi. Oke, baik. Ibu, ini pertanyaan saya terakhir tapi singkat saja. Dalam waktu dekat ini apa yang mungkin harus direspon sama pemerintah? Kalau soal data, soal distribusi ya itu butuh waktu ya, tapi harus segera. Tetapi apa dalam waktu dekat ini harus direspon sama pemerintah mengingat banyaknya yang tidak suka akan kebijakan impor ini? Apa yang perlu dijelaskan sama pemerintah? Tidak boleh ego sektoral, itu yang paling penting. Jadi seluruh kebijakan publik itu harus terkoordinasi dan dibuat sematang mungkin. Jadi jangan hanya respon yang sifatnya
jangka pendek. Jadi begitu melihat kenaikan harga panik, langsung ini keputusannya harus impor. Jadi tidak bisa serta-merta seperti itu. Baik, terima kasih Bu Eni atas dialog pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam.